Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Sari Okvianti akan mereview beberapa contoh soal untuk materi rangkaian arus searah pada mata pelajaran fisika kelas 12 semester ganjil dengan kompetensi dasar menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator soal menganalisis nilai kuat arus listrik dan tegangan yang ditunjukkan oleh alat ukur ampermeter dan voltmeter. Di sini saya sediakan 5 soal, 3 soal untuk arus listrik dan 2 soal untuk tegangan. Baiklah, kita langsung mereview soal yang pertama. Soal pertama di sini disediakan gambar suatu rangkaian dengan disertai penunjukan atau ampermeter. Pertanyaannya adalah kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut sebesar titik-titik ampere. Jadi di sini untuk kita menyelesaikan soal ini maka kita harus tahu persamaan yang akan kita gunakan. Ya. Persamaan yang akan kita gunakan yaitu untuk mencari nilai I, maka nilai I dapat kita dapatkan dengan persamaan yaitu hasil bagi antara skala yang ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur. Nah, di sini skala yang ditunjuk itu ditunjukkan oleh angka 60. Kemudian skala maksimumnya yaitu angka 100. Maka dengan begitu kita bisa menuliskan nilai I untuk rangkaian ini itu adalah 60 skala yang ditunjuk, kemudian skala maksimumnya 100, kemudian kita kalikan batas ukur. Nah, yang mana yang dimaksud ke dalam batas ukur? Batas ukur itu adalah nilai yang dipasangkan pada kabel positif. Di sini terlihat bahwa kabel positif terhubungkan pada 5 ampere. Maka kita pakai batas ukurnya di sini adalah 5 ampere. Dengan kita buang angka 0 ini, kemudian angka 5 dan 10 bisa kita bagi sehingga jadi angka 2. Kemudian 6 kita bagi dengan 2 sehingga dapat nilai 3. Nah, itulah kenapa penyelesaian ini kita dapatkan nilai kuat arusnya adalah 3 ampere. Lanjut soal yang kedua. Kembali disajikan gambar. Perhatikan gambar. Berapakah nilai kuat arus yang tertera dalam ampermeter di samping? Sama seperti tadi, untuk mencari nilai kuat arus itu adalah skala yang ditunjuk, kemudian dibagi dengan skala maksimum, dikalikan dengan batas ukur. Tapi di sini agak sedikit berbeda ya kawan-kawan. Kenapa? Karena di gambar itu bisa teman-teman lihat angka 2 dan 3. Ya, angka 2 dan 3 itu terbagi menjadi 5 skala. Maka kita harus tahu skala berapa yang ditunjuk itu dengan cara, karena ada satu skala yang diwakili oleh 5 garis antara 2 dan 3, maka satu garis itu mewakili 0,2. Ya, 0,2. Maka dengan begitu kita tahu bahwa untuk soal ini ada 2 garis yang setelah angka 2 gitu. Maka kalau satu garisnya 0,2 maka 2 garisnya itu menjadi 0,4. Maka nilai I pada rangkaian ini bisa kita buat 2
ditambah 0,4. Kenapa? Ini skala yang ditunjuknya, yaitu 2 dari angka yang ada, kemudian 0,4 dari 2 garis yang diwakili, yang ditunjuk pada skala. Kemudian dibagi dengan skala maksimumnya yaitu 5. Kemudian batas ukurnya kita lihat di sini dihubungkan terhadap 2 ampere, maka kita tulis 2 ampere. Maka sekarang hitungannya menjadi 2,4 dibagi 5 dikalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 0,96. Nah, dengan begitu jawabannya itu adalah 0,9. Oke, sedikit berbeda dengan yang soal pertama ya. Kemudian kita lanjut soal yang ketiga. Lagi-lagi perhatikan gambar di sini disediakan berbeda lagi ya. Berbedanya di mana? Karena kalau tadi di soal pertama dan kedua kita pakai satuan ampere. Nah, di soal yang ketiga kita menggunakan satuan miliampere. Nah, yang ditanya sama, yaitu kuat arus listrik yang ditunjukkan oleh ampere meter. Maka penyelesaiannya atau persamaannya tentu masih sama, yaitu nilai I adalah skala yang ditunjuk per skala maksimum dikalikan dengan batas ukur. Di sini skala yang ditunjuk itu adalah 60. Maka langsung saja kita bisa tuliskan nilai I adalah 60 dibagi dengan skala maksimumnya yaitu 100. Kemudian dikalikan dengan batas ukurnya. Lihat di mana kabel dihubungkan 5. Tapi sekarang bukan ampere tapi miliampere. Nah, sehingga nolnya lagi-lagi kita buang. Kemudian 5-nya juga kita buang dengan 10 dapat 2. Kemudian 2-nya kita buang sama 6 dapat 3. Maka persamaan ini kita dapatkan nilai I-nya yaitu 3 miliampere. Oke. Itu 3 soal untuk kuat arus. Kita lanjut soal berikutnya yaitu soal keempat tentang voltmeter. Voltmeter itu caranya juga sama. Untuk soal pertama, nilai tegangan yang ditunjukkan oleh voltmeter berikut adalah sebesar. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena ada tiga skala yang dipakai dan ada 4 pilihan skala yang dipakai. Ya. Jadi yang kita perhatikan itu adalah di mana knop ini menunjuk. Ya, knop ini menunjukkan angka 50 volt. Maka yang kita pakai skalanya yaitu skala yang 50 saja, yaitu deretan yang kedua, yaitu dari 0 sampai 50. Ya, 0 sampai 50. Nah, bagaimana penyelesaiannya untuk mencari voltmeter? Caranya sama ya, kawan-kawan. Yaitu nilai yang nilai V adalah skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali dengan batas ukur. Oke. Kita kembali, karena pada knop ini batas ukur yang dipakai adalah 50 volt, maka skala yang akan kita gunakan adalah skala pada baris kedua 0 sampai 50. Kemudian teman-teman di sini harus dilihat pada skala 50 kita berarti kita akan pakai di angka 20 ya. Ternyata 20 pun itu lebih 2 garis.
Sedangkan antara 20 dengan 30 itu memiliki skala kecilnya itu dibagi 10 skala. Berarti satu garis itu mewakili satu skala. Maka kalau ada 2 garis yang ditunjukkan, berarti sekarang skala yang ditunjuk itu adalah 22. 22 kemudian dibagi dengan skala maksimumnya tadi kita pakai 50. Kemudian kita kalikan dengan batas ukur yang dipakai yaitu 50 volt. Dan 50-nya kita buang sehingga nilai V-nya sekarang adalah 22 volt. Nah, seperti itu. Kemudian soal berikutnya, soal kelima. Sekarang masih sama di tegangan juga, tapi bedanya adalah di sini. Bedanya kita menggunakan batas ukurnya langsung sudah diketahui yaitu 300 volt. Ini akan lebih memudahkan ya. Maka kita bisa langsung cari nilai V itu adalah skala yang ditunjuk 80 per skala maksimum 120 kita kalikan dengan 300 volt. Nolnya kita buang. Kemudian 12 dengan 3-nya kita buang dapat 4. Kemudian 4-nya kita coret dengan 8 dapat 2. 2-nya kita kalikan dengan 100. Jadi dapatlah nilai V 200 volt. Oke. Baiklah teman-teman, demikianlah review penyelesaian 5 soal contoh penggunaan ampermeter dan voltmeter. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.